Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Monggo Bapak-bapak dan Ibu dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-7 halaman 188. Ini karena surat At-Taubah jadi kita cukup ta'awud, nanti langsung membaca ayat tanpa basmalah. Monggo, tapi Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallah 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ishtaraw bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa inna kasu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum
ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah kembali pertemukan kita, dan tidak terasa Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, ini pertemuan kita yang terakhir insyaallah di tahun 2024. Karena pertemuan berikutnya nanti kita sudah masuk tahun baru, 14 hari lagi kan sudah tahun baru 2025. Mudah-mudahan sepanjang tahun 2024 kita bisa maksimalkan waktu kesehatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti ketika kita ditanya, kita akan bergerak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Salah satunya adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya, Bapak Ibu. Dan hadirnya kita di sini adalah salah satu upaya kita untuk meraih derajat husnul khotimah. Saya lagi suka sampaikan itu, karena hari-hari ini sulit diprediksi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bisa nggak Masjid Utsman bin Affan tenggelam banjir? Bisa nggak? Bisa, sangat mudah. Ini tahun ini tempat-tempat yang tidak biasa banjir bisa banjir. Ya, jadi harus hati-hati. Mudah-mudahan rangkaian ketaatan kita nanti membuat kita semakin berpotensi untuk wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas tentang ibrah-ibrah di dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Silakan dibuka surat Yusufnya, Bapak Ibu. Pembahasan kita malam hari ini seputar ayat 7 sampai dengan ayat 10. Seputar ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersama-sama dulu, Bapak dan Ibu. Sudah ketemu semua? Halaman 236. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Langsung basmalah nih. Nanti langsung ayat yang ke-7. Monggo, wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna أحب إلى أبينا
منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat yang ketujuh. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sungguh telah ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya setelah huruf fi isim berikutnya harokatnya apa? Laqad fi Yusuf mestinya fi ya. Kenapa di situ fi Yusufah? Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kita mengatakan jer itu sama dengan kasroh nanti bisa berpotensi keliru padanya. Karena kasroh itu hanya salah satu dari sekian tanda jer. Ya, jadi salah satunya ini. Ternyata setelah kata fi bukan Yusufi tapi Yusufa. Sebabnya apa? Karena namanya bukan nama Arab. Nama Yusuf itu bukan nama Arab, nama Ajam. Jadi fi Yusufa. Nanti nama Nabi Ibrahim juga gitu. Fi Ibrahim ma. Jadi kalau jar majrur harus kasroh, nanti Bapak Ibu bisa celek. Ya, karena ada tanda jar yang justru fathah. Ya. Sesungguhnya pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Di sini ada kata lisa ini. Nah, judulnya tadi apa kajiannya? Antara pertanyaan, jawaban dan pertobatan. Mohon maaf nanti kalau isinya tidak sesuai dengan judulnya ya. Karena kadang-kadang saya bingung ditanya Pak Supri, temanya apa Ustadz? Jadi sih mandan-mandan pun mikir dewek gitu ya. Ini kan kajiannya bersambung. Karena di sini nanti pertobatannya di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi saudara-saudara Yusuf itu setelah berniat nanti melakukan sesuatu pada Yusuf, nanti kan watakunu min ba'dihi qauman sholihin. Mereka itu berniat setelah melakukan sesuatu rencananya pada Yusuf, nanti mereka berencana apa? Berencana menjadi orang-orang yang sholih kan gitu. Berarti berencana apa? Bertaubat kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bicara tentang kata yang terakhir ayatul lisailin. Nah ini silakan Bapak Ibu buka surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Karena nanti kalau kita tidak jelaskan bisa paradoks seolah-olah berlawanan. Kan terjemahnya yang ayat 7, sungguh telah ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Setelah juz 7, Bapak Ibu. Setelah juz 7
Sudah ketemu? Setelah juz 7. Halaman 124. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Kita lihat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 102-nya ngeri Bapak Ibu. Ayat 102-nya terjemahnya. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Jadi menjadi kafirnya disebabkan apa Bapak Ibu? Bertanya. Okay. Tapi di surat Yusuf ayat 7 justru kisah Yusuf ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan buat lis-sa'ilin, buat orang-orang yang bertanya. Bagaimana ini? Kan gitu. Dan itu di surat Al-Maidah tidak boleh bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'akum in tubdalakum tasukum, kan gitu. Tapi di surat Yusuf malah justru kisahnya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertanya. Bapak Ibu rahimahumullah, tentu berbeda, tentu berbeda. Karena di dalam kisah Yusuf itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mengandung pertanyaan dan jawaban. Sementara di surat Al-Maidah yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel ketika disuruh nyembelih sapi. Kisahnya di mana, Bapak Ibu? Kisahnya di surat apa? Al-Baqarah, Al-Baqarah. Disuruh nyembelih sapi, tanya sapinya yang kayak apa, gitu kan? Jadi seandainya disuruh nyembelih sapi terus nyembelih itu selesai. Tapi karena bertanya, akhirnya mereka jadi susah sendiri. Itu sapinya Bapak Ibu, sapi yang disembelih itu sapi yang sangat istimewa. Sapi milik seorang anak yatim. Anak yatimnya sangat berbakti kepada ibunya. Dikisahkan gitu. Yang ketika sapinya mau dibeli, dia bolak-balik minta izin kepada ibunya. Harganya berapa? Gitu. Tahu harganya Bapak Ibu? Jadi seluruh tubuh sapi ditutupi dengan uang emas harganya. Kelenger nggak kira-kira itu suruh beli sapi harga kayak gitu? Jadi seluruh tubuh sapi itu ditutup dengan uang emas, itu harganya. Sapi yang disembelih dalam kasus di mana Nabi Musa nanti kan memukulkan sebagian tubuh sapi kepada orang yang sudah mati itu. Itu pertanyaan yang menyusahkan itu seperti itu. Berbeda dengan pertanyaan di sini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kehidupan itu tidak ada yang kebetulan. Gitu, mboten? Apa selama ini jenengan sering menjumpai kebetulan? Aku maring pasar wage, jan nengkana kok kebetulan ketemu karo Ustaz Anak. Apa itu kebetulan? Iya kan? Jangankan perkara-perkara yang besar Bapak Ibu, daun jatuh, semut merangkak, itu semuanya sudah ada tulisannya. Makanya kan jawaban Nabi Adam
ketika ditanya oleh Nabi Musa, wahai bapak kami Adam, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Itu kebetulan. Enggak. Nabi Adam kan balik bertanya, hai Musa, kamu tahu tidak berapa lama peristiwa itu Allah tetapkan sebelum aku melakukannya? Jadi pintar jawabannya gitu. Nah, nanti kalau dengan melakukan kesalahan dijawabnya gitu. Ya jangan, beda makom ya. Iya, nanti kita jadi mengkambing hitamkan takdir, boleh. Kenapa Pak? Masjid di sini basah kuyup. Kenapa? Ya sudah takdirnya basah Ustaz. Padahal hujan gede, ya. Kan sudah dicatat 40.000 tahun sebelum peristiwa ini terjadinya, tidak bisa begitu. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana jawaban yang bisa kita lakukan sebagaimana jawaban Nabi Adam terhadap pernyataan Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kisah Nabi Yusuf itu penuh dengan pertanyaan dan jawaban. Penuh dengan pertanyaan dan jawaban. Nabi Yusuf kecil itu diperlakukan mungkin berbeda dengan saudaranya, yang kemudian membuat dengki. Saudara-saudaranya kemudian bersepakat memasukkannya ke dalam sumur, gitu kan? Nanti kenapa dia dimasukkan ke dalam sumur? Jawabannya, jadi itu mata rantainya Bapak Ibu. Kisah Nabi Yusuf itu mata rantainya, kalau putus satu saja terjadi peristiwa berikutnya apa tidak? Masuk ke sumur gitu ya, misalnya, terus diambil sama orang yang lewat, tapi diarah gitu, dipelihara, dijadikan pelayan oleh orang yang ngambil itu. Kira-kira ceritanya jadi berbeda nggak? Berbeda. Jadi rangkaian ceritanya itu antara pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Seperti itulah sesungguhnya hidup kita, Bapak Ibu rahimahullah. Hidup kita itu di antara pertanyaan dan jawaban. Makanya kita senantiasa berusaha husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan kepada kita, untuk kita pasti yang terbaik. Kenapa ya Ustaz? Saya kan jamaah Masjid Utsman bin Affan yang militan. Maksudnya militan apa? 5 waktu selalu di masjid, sholatnya soft paling depan. Oke, datangnya sebelum adzan. Kok saya dikasih sakit ya Ustaz? Tega banget loh Allah. Kan gitu nih. Iya, padahal sakit itu adalah penggugur dosa yang pasif. Penggugur dosa yang pasif. Kalau kita lagi sakit, dosa kita sedang digugurkan oleh Allah. Kita diem aja udah di rumah. Dosa-dosanya berguguran. Senang loh bukan? Ya harus pakai ilmu itu. Kalau tidak nanti kita akan mengeluhkan sakit kita. Tapi tetap ikhtiar. Gitu. Jangan kemudian salah paham lagi. Jadi sampai penggugur dosa. Jadi jurnal baik mari kayak gitu. Orang apa lah orang mari masjid. Ya nggak bisa begitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, seluruh peristiwa adalah bagian dari pertanyaan dan jawaban, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ingatlah ketika mereka, saudara-saudara Yusuf itu berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Yusuf dan saudaranya, Bunyamin nggih? Ahabbu ila abina minna. Ahabbu ila abina minna. Lebih dicintai oleh siapa? Abah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita itu adalah usbah. Usbah artinya apa Bapak Ibu di situ? Terjemahnya apa? Ya. Sebentar. Di ayat 8 Bapak Ibu rahimahullah ada kata usbah. Ada kata usbah.
Bapak Ibu lihat, turun ke bawah baris terakhir. Ada kata-kata yang sama. Wa nahnu usbah. Di ayat 8 ada kata-kata wa nahnu usbah. Nanti terulang kata itu di ayat yang ke-14. Wa nahnu usbah. Coba Bapak Ibu, di ayat 8 saudara-saudara Nabi Yusuf itu mengatakan wa nahnu usbah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mereka membandingkan, kami itu kan gede-gede, gagah-gagah, banyak, kan gitu. Kenapa Abah itu lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin? Yang kecil cuma 2, kan gitu. Nanti di ayat 8 beda. Ketika mereka mengatakan wa nahnu usbah itu tujuannya berbeda, Bapak Ibu. Padahal sama-sama yang ngomong ya mereka, gini betul. Yang ngomong wa nahnu usbah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dan yang menjadi konteks pembicaraan sama, abahnya Yusuf kecil, kan gitu. Tapi ternyata berbeda maknanya ketika diucapkan pada ayat yang ke-8 dan diucapkan pada ayat yang ke-14. Di ujung ayat yang ke-8, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Coba, kurang ajar enggak? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh abah kita lafi dhalalim mubin. Itu di situ ada lam takkid, Pak. Bukan inna abana fi dhalalim mubin, tapi inna abana lafi, ada lam takkid di situ. Sudah ada kata inna ditambahi lam takkid. Sungguh abah itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Perkaranya apa? Dianggap pilih kasih. Pada di pertemuan yang lalu kita ceritakan, iya ada sebabnya, ada sebabnya. Ini kadang-kadang kita ketika menjumpai seseorang berlaku sesuatu karena tidak tahu sejarahnya jadi menghakimi, kan itu, jadi menghakimi. Padahal Nabi Yakub melakukan hal itu ada alasannya, ada alasannya. Apalagi setelah Yusuf kecil menceritakan mimpinya, dia melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semua sujud kepada Yusuf, kan gitu. Nah ini tambah sayang akhirnya, tambah sayang. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, memang sehari-harinya Yusuf dan Bunyamin itu tidak bermain bersama-sama dengan abang-abangnya. Dia memang dekat sekali dengan abangnya. Jadi nanti rangkaiannya kan di ayat berikutnya kemudian abang-abangnya ini memohon kepada abahnya untuk mengajak Yusuf bermain, kan gitu. Karena memang Yusuf dan Bunyamin jarang bermain dengan abang-abangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya, kedengkian, hasad itu kadang bisa membuat seseorang berlaku yang tanpa adab. Mereka ngerti loh Bapak Ibu, kalau abahnya itu nabi, tapi tega mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Bagaimana bisa seorang nabi dikatakan sesat oleh anaknya sendiri? Ketemu pirang perkara ceritanya. Jenengan sing ora patihan nabi be. Ora patihan nabi, kenal itu nabi kok. Coba dikatakan bapak orang jelas pikirannya begini dan begini, tersinggung enggak? Ya, tersinggung. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang 9 mereka merencanakan sesuatu. Merencanakan sesuatu. Ini kalau gini terus bisa repot ini. Ya, kita selalu dianaktirikan oleh abah kita. Maka mereka berembuk. Ini kalau bahasa sekarang namanya apa? Konspirasi. Konspirasi itu kan sudah ininya negatif nih. Iya, anggapannya mesti negatif kalau konspirasi. Konspirasinya apa Bapak Ibu? Mereka kemudian memilih di antara 2 hal. Uqtudu Yusufa awid rahuhu ardhan. Bunuh Yusuf atau buang dia ke belahan bumi yang lain. Jadi alternatif pertama adalah
dibunuh. Yang kedua, buang. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya'lunakum wajhu abikum, supaya nanti wajah abah itu menghadap lagi kepada kalian. Maksudnya perhatiannya yang selama ini tertumpah kepada Yusuf, balik lagi perhatiannya untuk kita. Setelah itu mereka punya rencana, Bapak dan Ibu. Apa rencananya? Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nanti kalau Abah sudah kembali memperhatikan kita, sayang lagi sama kita semua akan menjadi orang-orang yang saleh. Bagus nggak niatnya Bapak Ibu? Bagus nggak? Ini namanya talbis iblis. Talbis iblis. Ya. Ada kitabnya, tulisannya Imam Ibnu Jauzi ya. Talbis iblis. Talbis itu bukan libas itu loh ya. Nanti salah paham lagi. Libas itu dalam bahasa Arab kan baju. Antum libasul lakum, kan itu di Quran. Kamu baju buat antum libasul lahun, kan gitu. Kamu baju buat para istrimu, kan gitu. Libas itu baju. Maksudnya sampai mana tadi? Pilihannya dua, nggih. Pilihannya dua, membunuh atau dibuang, nggih. Agar wajah apinya kembali menghadap. Tujuannya apa? Setelah kemudian abahnya kembali perhatiannya, mereka kemudian akan menjadi kaum yang solid. Nah, ini saya jelaskan tadi, ini adalah talbis iblis, ya, libas. Talbis itu menyerupakan sesuatu, Bapak Ibu. Ini kerjaannya iblis dari dulu. Makanya kalau dengan kita semua tertipu oleh iblis, itu janin-janinnya. Yang dua unsur pembenar juga. Wong ramane dhewek ketipu ya. Sinten? Ramane delek lho. Rama pertama loh. Nggih. Jadi itu paling pintar memang Bapak Ibu. Iblis itu memang paling pintar. Coba kasus bagaimana Nabi Adam itu sampai kepincut makan buah yang dilarang oleh Allah. Kasusnya bagaimana? Jadi fakta aturan yang ada itu dibelokkan. Jadi begini. Nabi Adam itu kan dikasih pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan. Kan gitu? Haitsu si'tuma. Makan minum kamu tinggal di Adam di surga. Ya, semuanya boleh kamu lakukan. Hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini. Jadi iblis itu masuk dari sisi yang dilarang oleh Allah. Tapi caranya bagaimana? Maka dia membisiki iblis. Dan kamu tahu enggak kenapa Allah larang kamu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Tahu enggak kenapa? Allah tidak menghendaki kamu untuk abadi di surga. Baik itu dibalik Bapak Ibu. Dibalik ya. Atau dalam versi yang lain, ini diceritakan oleh Gus Bahagi dalam salah satu ceramah beliau. Jadi iblis menjumpai Nabi Adam dan mengatakan begini, Adam, sekarang aturannya sudah berubah. Aturannya sudah berubah, iya. Justru nanti kalau kamu makan itu kamu jadi abadi di surga. Dan iblis bersumpah dengan nama Allah, loh, Pak. Bersumpah dengan nama Allah. Jadi Nabi Adam kemudian percaya itu ya wajar, karena si iblis itu bersumpah dengan nama Allah bahwa aturannya sudah berubah. Ya kan? Sampai kemudian setelah peristiwa itu terjadi, beliau kemudian mengatakan, saya tidak habis pikir kenapa ada orang yang bisa berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada orang yang mengatakan, wallahi nanti kalau jadi saya akan begini. Setelah itu anak si nyonton, iya ada yang nyonton, iya. Saya itu kok
ada orang yang bisa berdusta atas nama Allah. Nih Bapak Ibu, jangankan atas nama Allah, wis atas nama salah satu jenengan aja mesti kita jenengan berperintah nang Ustaz Junedi kon rawuh nang maring sumampir, kira-kira jenengan rawuh mboten? Rawuh mboten? Ora biaya. Penting. Kira-kira jenengan rawuh mboten? Rawuh. Padahal itu kok jenengan kan mengen banget kok. Masa nama Ustaz Junedi dicatut, gitu kan? Dan ini bukan Ustaz Junedi, bukan Junedi Bapak Ibu, tapi nama Allah. Jadi sangat wajar. Nah itu menimpa juga pada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi wis pokoknya kita singkirkan Yusuf, permukaan mau dibunuh mau apa gitu kan. Nanti kalau Abah sudah kembali perhatiannya kepada kita, apa? Buat aku di Kauman Sawalihin. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, di dalam versi yang lain Bapak Ibu, di tafsir Al-Qurtubi, mereka bermufakat itu karena apa? Dapat bocoran seliling-seliling tentang mimpinya Yusuf kecil. Yusuf kecil. Jadi mereka sambil kalau hari ini nyinyir gitu ya, mengatakan begini. Itu kalau mimpinya benar dia nggak bisa maksudnya kita berbuat jahat dia pasti bisa mencegah. Kalau mimpinya benar gitu ya. Jadi masya Allah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, talbis yang sama sebagaimana yang menimpa saudara-saudara Nabi Yusuf nanti menimpa Barsiso nama Bani Israel, ya kan? Ya, yang dia juga tertipu oleh pola tingkah iblis. Barsiso itu ulama ahli ibadah Bapak Ibu, ulama ahli ibadah. Jadi kadang iblis itu tidak langsung menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Pada kasus Barsiso, iblis muncul sebagai sosok yang lebih solih dari Barsiso. Jadi kalau tadi ada jamaah Utsman bin Affan sing militan banget ya, ini lebih militan lagi Pak. Sholat 5 waktu rajin, datangnya sebelum adzan, dia datangnya bahkan 1 jam sebelum adzan. Ya, saya kemarin gitu mau sholat asar, saya sengaja datang sebelum adzan, kaget saya Pak, di masjid sudah ada yang duluin. Ada seseorang yang sudah di masjid duluin 1 jam sebelum adzan. Keren banget, saya sudah ingat. Oh ini ya, tapi dia bukan iblis, dia jamaah masjid. Baik. Pada kasus Barsiso kan begitu. Jadi Barsiso itu seorang ulama ahli ibadah, tapi ditandingi kealimannya, ditandingi kesolihannya. Sampai kemudian dia heran, oh, ternyata ada orang yang lebih alim, lebih hebat, lebih solih daripada saya. Maka kemudian dia penasaran, kenapa Anda bisa sesolih itu? Tanya, jenengan tidak akan bisa. Tolonglah kasih tahu caranya. Jenengan tidak akan mau. Maksa kan? Kasih tahu. Jenengan maksiat dulu. Habis itu tobat. Itu Pak. Karena pengen mencapai makom yang diraih oleh saudaranya apa musuhnya ini? Iya kan? Akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan. Iya. Ya kira-kira maksiat apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya sih dosa kecil lah, ya, dosa kecil. Iya, disuruh milih kan. Bunuh dosa besar. Ya kan? Akhirnya dia memilih minum khamr, dan kita sudah tahu ujung ceritanya seperti apa gara-gara khamr itu. Ini hari-hari ini Bapak Ibu kita harus hati-hati. Nah, Bapak rahimahullah, sebagian ahli ada yang berpendapat bahwa ini kan tadi mereka tahu bahwa Yusuf kecil itu bermimpi akan jadi nabi. Ada yang berpendapat bahwa anak-anak Nabi Yakub itu yang bertekad jahat kepada saudaranya adalah nabi juga. Ini pendapat ya, ini pendapat. Dalilnya apa Bapak Ibu?
surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan asbat. Asbat ini adalah keturunan. Keturunan siapa yang dimaksud? Tentunya adalah keturunan Nabi Yakub. Tapi Bapak Ibu, tafsir ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Tidak layak orang yang bersekongkol hendak membunuh saudaranya sendiri kemudian diangkat menjadi nabi atau rasul. Bantahan lainnya ada di surat Al-Baqarah ayat 124. 124. Sudah ada nih, sudah masuk waktu isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan sebentar. Tafsir bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah para nabi dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Hujah yang pertama, karena tidak layak orang yang bersekongkol hendak membunuh saudaranya sendiri kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Hujah yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim, diuji Rabbnya bikalimat, dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah. Perintah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, setelah diuji dengan perintah-perintah oleh Allah, fa'atammahun. Fa'atammahun itu maksudnya Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Jadi kalau mau belajar profesionalisme, belajar kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ketika dikasih perintah, dikasih ujian oleh Allah, beliau fa'atammahun. Maka sebagai reward dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku akan menjadikan engkau sebagai imam buat seluruh manusia. Ya, jadi dijadikan imam untuk seluruh manusia itu bukan tanpa sebab, Bapak Ibu. Tapi karena sebelumnya sudah lulus menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dengan nilai, kalau akademisi gimana? Kamlau. Ya. Kalau bahasa Arabnya mumtaz. Excellent kan gitu. Maka diberi hadiah oleh Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak kemudian ingatnya cuma diri sendiri. Beliau kemudian berdoa lagi. Ya, berdoa maksudnya ya jangan cuma saya ya Allah, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan saya kan gitu. Jangan cuma saya yang dijadikan imam, tapi keturunan saya juga. Nah, Allah mengiyakan atau menolak? Mengiyakan atau menolak? Mengiyakan. Tapi pada setiap segala sesuatu pasti ada perkecualian. Perkecualiannya apa? Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Oke, anak keturunanmu juga, tapi ketentuanku tidak berlaku buat orang-orang yang zalim.
orang yang dolim. Lho sedulure dewek kok Pak, Bu. Sedulur dewek. Iya kan? Dijahati, dicemplungna sumur. Masa pelakunya Nabi? Nggak mungkin. Nabi itu nggak mungkin berbuat dolim, Pak. Itu kan. Sebagaimana diterangkan, Nabi Ibrahim dijadikan imam buat seluruh manusia, keturunannya juga, tapi ketentuan Allah tidak berlaku buat keturunannya yang zalim. Nah, Indonesia kan lagi geger para habaib nih. Pokoknya asal dzurriyyahnya Rasulullah mau kayak apa ya iya kan? Iya, maka kita sampaikan qala la yanadu ahdid zalimin, kan gitu. Apakah setiap keturunannya kiai pasti jadi kiai? Kan gitu. Ya ini dalilnya qala la yanadu ahdid zalimin. Sebutannya kayak apa, kalau perilakunya tidak bisa dicontoh ya sudah tidak berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya Bapak Ibu kita akan terangkan apa efek buruk dari perbuatan-perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf. Dilihat dari nilai-nilai keluarga. Karena ternyata banyak sekali efeknya, ya, efek parah lah yang diringkas oleh Imam Ibnu Ishaq. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi efek dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan pertemuan malam hari ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang keliru datangnya dari kami sendiri. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita